Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak serta teman-teman telah memberikan kesempatan kepada kami. Kami dari kelompok 4, Hukum Tata Negara, akan mempresentasikan tugas kelompok mengenai hak dan kewajiban anggota DPR. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan kepada teman saya untuk membaca hasil tentang tugas dari kelompok kami. Kepada teman saya persilakan waktu dan kesempatannya. Ya, Assalamualaikum. Saya akan membacakan yang bagian A, hak anggota DPR, mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan. DPR RI memutuskan anggota DPR dapat menyampaikan haknya untuk mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan atau DAPIL dalam rapat paripurna DPR RI. Menurut Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan, penyampaian hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan dari anggota DPR RI sebagaimana tertera dalam Tata Tertib DPR RI pasal 195 ayat 1 bahwa anggota berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan. Dalam prinsipnya selama 1 menit diberikan kesempatan untuk disampaikan dalam rapat paripurna. Paling lambat 1 hari sebelum rapat paripurna disampaikan kepada Sekretariat Jenderal DPR RI, katanya saat memimpin rapat paripurna DPR Kamis di Gedung Parlemen Jakarta. Bisa dilanjutkan oleh Taufik memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan anggota DPR RI. Masih ada mekanisme yang diusulkan akan dibahas secara teknis lebih lanjut di dalam rapat Badan Musyawarah DPR, bekerja sama-sama dengan Kesekjenan DPR RI. Selain itu juga dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 42 Tahun 2014 Pasal 1945 Peraturan Tata Tertib DPR RI menegaskan mengenai hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan sebagai bentuk tindak lanjut atas aspirasi konstituen anggota. Oke, bagian kewajiban anggota DPR. Jadi di bagian kewajiban anggota DPR ini kelompok kami memilih poin memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, salah satu kewajiban anggota DPR adalah memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, menampung dan menyerap aspirasi masyarakat melalui kunjungan kerja secara berkala ke daerah asal pemilihan masing-masing. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Sumbar, Supardi dalam pidatonya saat paripurna DPRD Sumbar, Kamis tanggal 29 April 2021 lalu. Dengan agenda penyampaian laporan hasil reses anggota DPRD Sumbar dan penutupan masa persidangan kedua tahun 2020-2021. Untuk melaksanakan kewajiban untuk menampung dan menyerap aspirasi masyarakat tersebut, reses merupakan instrumen penting yang harus dilaksanakan oleh semua anggota DPRD. Dalam pasal 88 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 dikemukakan bahwa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihan guna menyerap aspirasi masyarakat yang dilaksanakan 3 kali dalam 1 tahun sesuai dengan masa persidangan DPRD. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah,
mulai dari tanggal 15 sampai dengan 25 Maret 2021. Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat turun ke daerah pemilihannya masing-masing dalam rangka menjemput dan menampung aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Dari reses yang dilaksanakan tersebut, banyak aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada anggota Dewan, baik terhadap kebutuhan pembangunan daerah, permasalahan dalam pelayanan publik, serta kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada masing-masing anggota Dewan dari pelaksanaan reses merupakan bagian dari proses penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD yang akan dijadikan telaahan dalam penyusunan RKPD. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, sudah jelas. Jelas sekali. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan membacakan dari Mbak Monica. Sesuai dengan ketentuan pasal 88 ayat 5 tentang peraturan pemerintah nomor tersebut, pertanggungjawaban moralnya kepada masyarakat. Anggota Dewan wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada pimpinan dalam rapat paripurna. Hasil pelaksanaan reses masa persidangan kedua tahun 2020 hingga 2021 tersebut selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai bahan untuk penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan untuk tahun yang akan datang, ujar Supardi. Pada kesempatan ini, Supardi juga mengatakan, masyarakat sangat mengharapkan kiranya usulan aspirasi yang disampaikan kepada anggota Dewan pada pelaksanaan reses tersebut dapat ditampung dalam program pembangunan daerah. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Baik, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman anggota kelompok yang telah membaca dan menjelaskan tugas, hak dan kewajiban anggota DPR serta poin mana yang kelompok kami pilih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi. Saya ingin menambahkan pada hak anggota DPR mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan. Ini tertera pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang tata cara pengusulan program pembangunan daerah pemilihan. Menimbang A, bahwa dalam rangka memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili dan mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, perlu mengatur tata cara pelaksanaan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengusulkan dan memperjuangkannya dalam bentuk program pembangunan daerah pemilihan agar dapat menjalankan fungsinya dan tugasnya secara optimal. B, bahwa untuk menjamin kepastian hukum mengenai tata cara pengusulan program pembangunan daerah pemilihan dalam rangka pemenuhan hak anggota untuk mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan perlu pengaturan yang jelas mengenai mekanisme pengusulan program yang dimaksud. C, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf rakyat tentang tata cara pengusulan program pembangunan daerah pemilihan. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nomor 2, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 1607 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat nomor 3 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 805. Menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang tata cara pengusulan program pembangunan daerah pemilihan. Pada pasal 1, dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat ini yang dimaksud dengan 1. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Presiden adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Program pembangunan daerah pemilihan yang selanjutnya disebut program adalah program yang diusulkan oleh anggota DPR dalam rangka memperjuangkan aspirasi rakyat di daerah pemilihan yang diwakilinya untuk mewujudkan tujuan nasional. 6. Anggota DPR yang selanjutnya disebut anggota adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat. 7. Fraksi adalah pengelompokan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum. 8. Anggaran pendapatan dan belanja negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang ditetapkan oleh undang-undang. 9. Sekretariat Jenderal DPR adalah sistem pendukung DPR yang berkedudukan sebagai kesekretariatan lembaga negara. Bab 2. Tata cara pengusulan dan kriteria program. Bagian ke-1, pasal 3, ayat 1, anggota berhak mengusulkan dan memperjuangkan program. Ayat 2, program sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diusulkan oleh anggota baik sendiri maupun bersama-sama. Ayat 3, usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diintegrasikan ke dalam program pembangunan nasional dalam APBN. Ayat 4, usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dapat berasal dari inisiatif sendiri, pemerintah daerah, atau aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. Ayat 5, setiap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 hanya mengusulkan program dari daerah pemilihannya. Pada bagian kedua, tata cara pengusulan. Pasal 4 ayat 1, dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1, anggota menyusun usulan program secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan. Ayat 2, dalam hal program diusulkan anggota secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2, setiap anggota memberitahukan program tersebut kepada pimpinan fraksi masing-masing. Pasal 4 ayat 3, usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 disampaikan kepada pimpinan DPR melalui pimpinan fraksi. Pasal 4 ayat 4, pimpinan DPR menginventarisasi usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Pasal 4 ayat 5 menyampaikan usulan program bagaimana dimaksud pada ayat 3 dalam rapat paripurna yang mengagendakan usulan program. Pasal 4 ayat 6, usulan program ditetapkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat 5. Pasal 5,
Usulan program sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 paling sedikit memuat informasi A. Nama, nomor anggota, daerah pemilihan, komisi, tanda tangan pengusul, dan fraksi pengusul. B. Nama program yang diusulkan. C. Latar belakang atau dasar pertimbangan usulan program. D. Nama provinsi, kabupaten, atau kota, kecamatan, dan atau kelurahan atau desa. Pasal 6, anggota mendaftarkan usulan program sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 paling lambat 1 hari sebelum rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 5 dilaksanakan. Pasal 7 ayat 1, rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilaksanakan paling lambat akhir bulan Maret pada setiap tahun sidang. Pasal 7 ayat 2, untuk pengusulan program tahun 2016, rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Juli tahun 2015. Pasal 8, pimpinan DPR mengundang pemerintah untuk menghadiri rapat paripurna penyampaian usulan program sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. Pasal 9 ayat 1, pimpinan DPR menyampaikan usulan program sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 6 kepada Presiden. Pasal 9 ayat 2, pimpinan DPR menyampaikan usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada Presiden paling lama 5 hari kerja terhitung sejak rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. Demikian yang bisa saya tambahkan. Mungkin bila ada tambahan lagi, mungkin bisa disampaikan. Terima kasih.